3, 2, 1. Hai my dearisti, ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Thank you. Ara, Uncle dulu ya yang ngomongnya. Temen Uncle tadi soalnya matanya lagi kelilipan tuh, kata Andre langsung mengambil alih handphonenya. Kelilipan itu apa Uncle? Tanya Ara. Andre tertawa. Kalau ada sesuatu yang nakal masuk di mata, itu namanya kelilipan, jawab Andre. Oh, itu pasti sakit sekali Uncle. Apa harus dioperasi? Tanya Ara lagi. Aduh, putri Uncle lucu sekali. Nggak perlu dioperasi sayang, hanya perlu dibersihkan, nanti dia sembuh sendiri kok. Kata Andre serasa ingin mencubit pipi Ara karena merasa gemes sekali. Uncle, iya sayang, ada apa? Ara mau nanya apa? Om yang tadi, teman Uncle itu, mukanya mirip mama nggak sih? Tanya Ara yang membuat Andre gugup. Ara sayang, Uncle lihat teman Uncle yang tadi dulu ya. Nanti kita video call lagi, oke? Bye. Andre buru-buru menutup video callnya. Dia melirik pada Alan. Aduh, gimana sih Lan? Gitu aja nggak bisa kontrol. Gimana nanti rahasiain sama ibu bapak? Omel Andre. Maaf mas, saya nggak bisa nahan tadi. Saya kaget, saya terkejut tapi juga senang. Maaf ya mas. Anaknya Lana udah besar ya mas, padahal dulu saya berjanji akan menggendong anak Alana dari bayi. Saya jadi melewatinya mas, melewati masa-masa bayinya. Saya gagal menjadi kakak yang baik, saya tidak melindungi adik saya. Suara Alan penuh sesal. Udah Lan, kita nggak boleh menyesali apa yang sudah terjadi. Sekarang bagaimana kita membantu dan melindungi Alana, juga anaknya ke depan nanti. Mending cemilannya dimakan Tulan, itu kesukaan Ara loh, Alana yang mengirimnya, kata Andre dan lalu tersadar. Ara sangat menyukainya, Mark juga. Semakin banyak bukti genetika Ara dari Mark. Andre menggumam. Aku ingin bicara lagi dengan Ara mas, aku janji gak bakal nangis, aku akan tahan mas, kata Alan memohon sambil menatap Andre. Tunggu aja lagi Lan, biasanya Ara pasti video call lagi kok. Itu kebiasaan Ara kalau aku yang memutuskan video callnya. Yang penting kamu tahan aja karena dia betah bisa sampai berjam-jam loh. Aduh anak itu, kelilipan dioperasi. Lucu sekali ponakanmu Lan, kata Andre merasa sangat gemas. Benar saja, Amara menelpon lagi. Halo Uncle, Om, kirain Uncle, Om gak apa-apa, udah minum obat belum? Nanti mamamnya yang banyak ya Om, boboknya juga gak boleh malam-malam, Ara nyerocos. Alan tidak bisa menahan tawanya, persis ibu, gumam Alan. Ara bukan ibu-ibu Om, Ara masih kecil. Mama Ara tuh yang ibu-ibu, tapi mama cantik sekali Om. Ara nanti kalau besar mau seperti mama. Cantik, kerja, banyak uang. Kalau Ara banyak uang, Ara mau beli es krim yang banyak sekali Om. Nanti Ara bagi ya sama Om. Ara bercelote tidak berhenti-berhenti. Dan tentu saja Alan juga tidak berhenti tertawa. Alan merasa sangat bahagia. Ara, Om lagi makan ini nih, kata Alan menunjukkan cemilan yang lagi dimakannya. Om curang, Om bad sekali. Ara juga kan mau itu Om. Ara mengerucutkan bibirnya dan cemberut. Emang Ara gak punya ini di sana? Ini kan dikirim dari sana, tanya Alan. Habis Om, Mama Ara belum sempat beli lagi, Mama lagi sibuk kerja melulu tuh. Biasanya juga Uncle Willy yang beliin, kata Ara. Uncle Willy? Siapa dia? Tanya Alan. Itu bosnya Alana, dia temanku, dia yang memberi beasiswa itu pada Alana. Dia yang punya perusahaan tempat Alana bekerja, Lan. Andre menyela menjelaskan pada Alan. Uncle, beasiswa itu apa? Bisa dimakan?
Nanti Ara mau minta sama Uncle Willy. Celoteh Ara yang membuat Andre dan Alan tertawa. Beasiswa itu kalau Ara sekolah dan Ara pintar, nilainya bagus, nanti akan dapat hadiah buat sekolah terus. Sekolahnya itu dibayarin, itu namanya beasiswa. Mamamu itu dapat beasiswa, jelas Andre. Berarti maminya Ara itu pintar ya, Uncle? Ara juga mau, Uncle. Itu beasiswa itu Ara mau, kata Ara. Selama video call itu berlangsung, Andre dan Alan tidak berhenti-henti tertawa karena ulah Ara yang lucu dan menggemaskan. Andre meminta pada Amara untuk tidak mengatakan pada Alana tentang Om Alannya. Jadi saat Alana pulang, Amara langsung memutuskan video call itu. Alan sangat sedih. Mas, apa Mas tahu siapa papanya Ara? Tanya Alan pada Andre. Alana tak pernah cerita itu. Alana tak pernah mengatakannya. Dia pasti tak ingin ada yang tahu. Itu sebabnya dia pergi. Aku lega sekarang, Lan. Aku lega karena kau sudah mengetahui kehadiran Ara. Jawab Andre. Andre tidak bohong. Alana tidak pernah bercerita tentang siapa laki-laki yang jadi papanya Ara. Alana hanya memberitahu nama perusahaannya, tidak nama laki-laki itu. Andre mengetahui Mark secara tidak sengaja. Tapi tentu saja Andre tidak mungkin akan mengatakan pada Alan kalau papanya Ara itu adalah Mark, bos perusahaannya tempat dia bekerja sekarang. Itu rahasia yang hanya Andre dan Mark yang tahu. Dan tentu saja My Dear Risti juga tahu rahasia itu. Oke, sangat terima kasih udah yang subscribe, yang komen, yang like, yang tetap setia mendengarkan ataupun membaca novel Bos Tampan Yang Mati Rasa ini. Tetap setia di channelku, thank you. Tetap sehat, tetap baik hati. Kita lanjut. Hey, ada angin apa nih? Tanya Andre melihat Mark yang datang dan langsung membuka lemari es. Untung Alan sudah pulang baru Mark datang. Aku lapar, Dok. Ada makanan? Tapi aku nggak mau yang dipesan ya, kata Mark agak bawel. Andre menyodorkan cemilan yang sebagiannya sudah dimakan oleh Alan tadi. Makan aja dulu ini Mas Bro, itu aku lagi masak, kata Andre. Mark langsung memakannya. Kasus Pak Ari buntu, udah berbulan-bulan tapi nggak ada petunjuk lagi, kata Mark. Sepertinya orang itu sangat tahu benar perusahaanmu. Kalau kasus Alan? Tanya Andre. Itu juga. Aku tak bisa masuk lebih dalam lagi di perusahaan itu. Sepertinya mereka sudah mengantisipasi. Tapi orang-orangku tetap berusaha. Jawab Mark. Itu pun udah sangat terima kasih Mas Bro, kata Andre sambil memotong-motong sayuran. Gak perlu berterima kasih Dok. Dari dulu memang aku niat bertanggung jawab pada gadis itu tanpa menikahinya, kata Mark sambil menjilati sisa-sisa cemilan yang menempel pada sendok. Maksudnya? Tanya Andre. Aku mencari gadis itu dalam waktu yang lama, tapi bukan untuk menikahinya, Dok, tapi bertanggung jawab dalam bentuk lain. Mungkin sekarang jalannya ada untuk itu, kata Mark lagi. Kalau Alana tahu niatmu itu, dia pasti akan lebih membencimu, kata Andre. Apa dia tahu tentangku? Tanya Mark. Mungkin iya, tapi sepertinya tidak. Setauku, yang dia tahu itu cuma nama perusahaanmu dan rumahmu, tempat kejadian itu, kata Andre. Kenapa dia tak datang menemuiku secara pribadi? Tanya Mark. Katanya kejadian itu salahnya dan dia sadar dia takkan bisa melawanmu, jawab Andre. Melawanku? Emangnya aku mau berperang apa? Kejadian itu kan benar-benar murni eksiden, Dok. Aku tak salah, dia juga tidak bersalah, kata Mark agak pelan. Tapi minuman itu ada di sana karenamu, kata Andre mulai emosi. Itu kesalahan dia, meminum apa yang bukan miliknya, jawab Mark ketus. Jangan mengelak dan mencari alasan merasa tidak bersalah Mas Bro. Pokoknya aku ingatin, jangan mengusik apalagi mengganggu dia dan anaknya. Suara Andre agak berteriak. Tapi itu anakku, Mark keras kepala. Anak yang tidak pernah kau beri makan,
kata Andre yang membuat Mark jadi terdiam. Dia kerja di mana? Maksudku, bidang apa? Tanya Mark dengan suara yang mulai lembut. Andre hanya diam. Dok, Mark berseru. Anakmu itu baru 5 tahun lebih umurnya, dia belum bekerja. Kalau kau tanya Alana, kau tak berhak tahu. Andre menjawab masih dengan agak ketus. Ada foto anakku? Tanya Mark mencoba mengambil hati Andre. Itu yang kamu curi? Kata Andre. Di situ wajahnya tak terlalu terlihat. Dia mirip denganku? Suara Mark terdengar semakin memelas. 100% hampir mirip mamanya. Jawaban Andre yang membuat Mark terdiam. Kecewa. Tapi dia sangat suka minum teh. Dan dia juga suka kue seperti yang kamu makan itu. Kata Andre merasa tidak enak melihat Mark yang kecewa. Mark berhenti makan. Kue ini beli di mana? Tanya Mark. Alana yang mengirimnya. Di sini tak ada. Jawab Andre. Bisa tolong pesanin untuk dikirim padanya? Aku yang bayar. Kata Mark. Kenapa tak mengirimnya uang saja? Tanya Andre. Saat dia hamil saja dia tak mencariku. Jadi pasti dia tak akan mau menerimanya kalau terang-terangan. Tapi aku sudah membuat rekening sendiri untuk anakku. Bahkan sahamku, setengahnya udah atas namanya. Jawaban Mark itu membuat Andre sangat syok. Dalam sekejap, Amara sudah menjadi miliarder. Gadis kecil yang kaya raya. Kenapa Mas Bro lakukan itu? Tanya Andre. Karena dia anakku, aku tak pernah meragukannya. Itu haknya. Mark menjawabnya dengan sangat tegas. Nanti, gimana nanti kalau kau punya anak lain dari istrimu nanti? Itu akan jadi sumber masalah Mas Bro, kata Andre sambil meletakkan sayuran dan ayam goreng yang baru dimasaknya. Aku sama sekali tak berniat akan menikah. Jawaban Mark yang membuat lagi-lagi Andre jadi shock. Kenapa? Tanya Andre. Ya karena mereka semua itu hanya mau uangku, mau hartaku. Kata Mark sambil menyendok nasi ke dalam piringnya. Ini sayuran apa? Tanya Mark ragu-ragu untuk mengambilnya. Biasakan makan apa yang sudah tersedia tanpa banyak tanya, kata Andre. Anda benar-benar sangat cocok dengan gadis itu. Tanpa tanya-tanya, langsung meminum minuman itu. Kata Mark tak jadi menyendok sayuran itu. Ini gak ada obat perangsangnya, kata Andre dengan suara ketus, lalu menyendok sayuran itu dan menaruh di piring Mark. Mark protes. Aku tak suka sayur, kata Mark. Kalau gitu, abisin yang ada di piringmu itu, jangan pernah nambah lagi, kata Andre sambil menjauhkan piring sayur dari Mark. Mark sangat dongkol dan dia mulai makan. Tapi ternyata sayuran itu sangat enak, tapi Mark gengsi untuk memintanya lagi pada Andre. 6 tahun lalu, makanan ini yang Alana makan saat pertama kali dia datang ke rumah ini. Dia makan banyak sekali setelah pingsan berulang kali karena dia terkejut tahu dia hamil. Kata Andre pelan. Mark menatapnya. Dia meninggalkan keluarga yang sangat disayanginya karena mempertahankan anak yang di perutnya. Dia pergi jauh, menghindar. Dan di sana, dia sendirian. Dia harus bekerja di kafe, berdiri berjam-jam saat dia hamil. Dia bertahan dari laki-laki yang iseng. Dia kedinginan, kadangkala tidak makan karena untuk berhemat dia tidak punya uang. Dan itu artinya anak yang di perutnya itu juga tidak makan. Dan kau Mas Bro, kau kaya raya, punya segalanya. Kau tidak suka sayuran ini. Dan kau ingin mengusik, mengganggunya, mengambil anak yang dipertahankannya dari dulu. Karena kau merasa kau ayah? Mark terguncang. I don't wanna to talk about it, how you broke my heart.